Kalau logikanya kalau sebelumnya Allah sudah ubah gitu, kok dia harus ubah lagi di kemudian hari gitu? Kan udah diubah sebelumnya tuh. Ya, apakah Allah pelupa? Ya, tentu argumentasi saya mengatakan tidak seperti itu ya. Nah, saya kan tidak mungkin membangun argumentasi ya tanpa ada dasar Iya. ya. Jadi orang bilang Surya ya orang yang sama, Dharma orang yang sama. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali lagi di YouTube channel kita. Hari ini kita masih dengan saya Joseph dan teman Saya Christopher Alexander. ya, kita kembali lagi di podcast kita Jangan Ragu Untuk Ragu-Ragu. Hari ini kita akan membahas satu tema yang baru yang gak kalah menarik dari tema-tema sebelumnya ya. Iya, betul banget. Jadi hari ini kita bakal bahas tentang tuduhan kontradiksi yang dituduhkan mengenai kisah Yakub ya. Itu soal perdebatan perubahan nama Yakub menjadi Israel. Oh iya iya. Mungkin untuk orang-orang yang pernah membaca Alkitab atau pernah mendengar gitu ya tentang bagaimana nama Yakub diubah sama Tuhan menjadi Israel. Nah, sebenarnya ya kita terima-terima aja ya, sah-sah aja gitu. Tapi Iya. ternyata ada tuduhan-tuduhan mengenai ternyata tuh ayat Alkitabnya ada yang berkontradiksi gitu. Ada yang janggal gitu ya. Ada yang janggal. Gitu. Dan hari ini kita mau bahas nih, kira-kira di poin apa sih kontradiksinya? Ternyata ada dua nats ya Chris ya. Di dalam Kejadian 32 ayat 22 sampai 30 dan juga di Kejadian 35 ayat 6 sampai 10 ya. Jadi ada dua kisah mengenai perubahan nama Yakub ini. Mungkin untuk lebih jelasnya boleh dibacain dulu deh Chris. Iya, boleh. Coba aku bacain ya. Kejadian 32 tadi ya, Jo. Iya benar. 32 ayat 22 sampai ayat yang ke-30. Kejadian pasal 32 ayat 22 dengan judul perikop pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendil pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepada Yakub. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu, tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Jadi dari nats ini yang baru saja Christopher bacakan dalam Kejadian 32 ayat 22 sampai 30 dapat kita simpulkan nih bahwa nama Yakub ini berubah jadi Israel itu ketika Allah sendiri yang mengubahnya ya. Benar ya Chris ya? Ya betul, ketika dia bergumul lah, Iya. bergulat dengan Allah. Ketika dia bergumul dan menang ya. Namun dalam nats satunya lagi yang sudah saya sempat sebutkan tadi dalam Kejadian 35 ayat 6 sampai 10 mungkin boleh dibacain dulu Chris. Oke, Kejadian pasal 35 ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Berbunyi, lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan yaitu Betel, ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Didirikannya mezbah di situ dan dinamainyalah tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Ketika Deborah, inang pengasuh Rekab mati, dikuburkanlah ia di sebelah hilir Betel, di bawah pohon besar yang dinamai orang pohon besar penangisan. Setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel. Nah,
Di sini aku udah Oke. melihat sedikit kejanggalan sih, Chris. Iya, oke, aku juga. Karena di dalam Kejadian 35 ayat 10 ini kan Allah seperti mengulangi ya. Padahal Ya. kan di Kejadian 32 Allah tuh udah ngubah nama Yakub nih jadi Israel. Tapi kok di ayat yang barusan Kristo bacain ya, di ayat Kejadian 30, pasal 35 ini, kenapa Allah melakukan hal yang sama lagi gitu? Padahal kan kalau logikanya kalau sebelumnya Allah sudah ubah gitu, kok dia harus ubah lagi di kemudian hari gitu? Kan udah diubah sebelumnya tuh. Ya, apakah Allah pelupa? Wah, Itu kontradiksi ya, Chris ya. ya cukup berkontradiksi. Iya. Jadi poin kontradiksinya di situ ya. Kenapa betul. Allah melakukan hal yang sama gitu? Dan yang lebih aneh lagi nih ya, setelah Allah mengubah nama Yakub menjadi Israel, kalau kita lihat di Kejadian 46 ayat 2 ya, Chris. Di kemudian hari itu Allah malah tetap memanggil namanya tuh Yakub gitu. Padahal udah diubah nih jadi Israel. Tapi kok di kemudian hari Kejadian 46 Allah panggil Yakub lagi nih. Coba boleh dibacain dulu, Chris, Kejadian 46 ayat 2. Coba ya, kita buka Kejadian 46 ayat 2. Oh iya. Oke. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam. Yakub, Yakub, sahutnya, ya Tuhan. Wah, Oke, aku nangkap. Jadi waktu kalau tadi di sebelumnya pertama waktu Yakub bergulat dengan Allah, iya. itu udah dibilang namamu akan jadi Israel. Iya, Terus benar. ternyata Kejadian di 35. Kejadian yang 35 Tuhan masih panggil Yakub, Yakub. Iya, di situ Gitu. Allah mengubah lagi namanya Oh ya, Israel. ya sorry, itu yang di pasal 35 ya. Iya, Diubah lagi, diulang lagi kejadiannya. iya. Dan yang di pasal ke-46 waktu Yakub mau pindah ke Mesir, itu Allah menyebutnya lagi, manggilnya Yakub, Yakub. Yakub, bukan Israel, Israel. Oh, ini Oke, jadi cukup kontradiktif ya. udah kelihatan ya. Udah kelihatan titik kontradiksinya di mana. Nah, seperti biasa untuk menjawab persoalan yang cukup sulit ini, kita hadirkan kembali Bapak narasumber kita, Chris. Bapak Siapa? Dr. Ferry Simanjuntak. Shalom, Pak. Shalom, Pak. Shalom Chris dan Joseph. Iya. Apa kabar? Puji Tuhan. Tuhan. Sehat, Pak. Puji Tuhan. Senang ketemu kalian. Iya. Jadi Iya, Pak. Bapak sudah mendengar ya, Pak, kontradiksi yang kita bahas hari ini, Pak. Ya, ya. Saya mengikuti tadi. Iya. Dan kami seperti biasa, Pak, mau meminta bantuan dari Bapak untuk menjawab poin ini gitu, Pak. Ya. Memang ini salah satu bagian lain lagi ya yang dituduhkan tentang kontradiksi Alkitab. Yang akhirnya membuat katanya banyak orang tadinya Kristen lalu meninggalkan iman ya. Nah, kalau kalian undang saya ke sini, target saya adalah orang itu akhirnya kembali lagi percaya kepada Yesus dan Amin. meyakini Alkitab adalah firman Allah. Amin. Amin. Ya. Nah, kalau saya membaca kisah tentang diubahnya nama Yakub menjadi Israel dari pasal-pasal yang tadi kalian sudah kutip, ya, saya lebih senang menjelaskan peristiwa itu melalui dua skenario, gitu ya. Nah, jadi saya menjawabnya dengan dua skenario, gitu ya. Nah, yang pertama di dalam Kejadian 32 ayat yang ke-28, saya melihat ayat itu adalah nubuatan atau pemberitahuan dari Allah bahwa di masa yang akan datang ya, nama Yakub ini akan berubah dan lebih dikenal menjadi Israel atau dia diubah dan lebih dikenal dengan nama Israel. Nah, apakah skenario ini hanya buah pikiran saya sendiri secara pribadi? Ya, tentu argumentasi saya mengatakan tidak seperti itu ya. Nah, saya kan tidak mungkin membangun argumentasi ya tanpa ada dasar ya. Nah, jadi argumentasi saya, skenario itu saya sebut sebagai tindakan di mana Allah menubuatkan atau memberitahu ya bahwa pada masa yang akan datang nama Yakub akan lebih dikenal menjadi Israel, karena memang ayatnya ya seperti itu. Tadi Kejadian 32 ayat 8 dikatakan, lalu kata orang itu. Ini kan
perwujudan Allah gitu ya. Ya. Jadi Allah sendiri yang berbicara. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan, perhatikan ya, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Jadi saya melihat kata akan. Jadi namamu tidak akan gitu ya. Kata akan bagi saya di dalam ayat ini adalah kata kunci. Iya. Jadi akan ini adalah kata kunci dalam ayat atau kalimat ini yang menandakan gitu ya bahwa perubahan nama itu baru terjadi di kemudian hari gitu ya. Beda kalau Allah berkata dari sekarang itu namamu bukan lagi Yakub tapi Israel, tapi ini kan akan gitu ya. Nah, jadi ini menandakan tentang ya perubahan nama dari Yakub menjadi Israel ya adalah suatu peristiwa yang di kemudian hari nanti terjadi gitu. Nah, memang kita tahu bahwa di kemudian hari nama Israel ya sebagai ganti dari nama Yakub tadi itu lebih terkenal. Apalagi nanti Yakub ini kan punya keturunan-keturunan makin berkembang sehingga menjadi satu bangsa. Nah, nama bangsa dari keturunan Yakub yang makin berkembang itu kan Israel. Bahkan sampai hari ini ya, rasanya hampir seluruh orang di seluruh dunia ini tahu kalau kita sebut Israel. Gitu ya. Jadi itu menunjukkan bahwa memang di kemudian hari namanya menjadi lebih dikenal dengan nama Israel. Itu skenario pertama. Gitu. Ya. Nah, skenario kedua tadi kan kalian juga mengutip Kejadian 35 ya. Kejadian 35 ayat yang 6 sampai 10. Ya, ke-10 ya. Ya, terutama 10 ya, saya baca ulang ya. Firman Allah kepadanya, maksudnya kepada Yakub, namamu Yakub. Nah, dari sekarang. Nah, perhatikan, dari sekarang. Tadi di pasal 32 akan. Nah, sekarang ada penegasan lagi. Ya, namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub melainkan Israel. Jadi ya skenario kedua berarti ya Kejadian 35 ayat 10 ini adalah penegasan ulang ya dari Allah tentang pergantian nama Yakub menjadi Israel ya. Nah, jadi saya melihatnya begini, ada suatu perkembangan peristiwa ya dari yang tadi di pasal 32 ayat 28 ya, namamu akan gitu ya. Jadi peristiwanya baru di kemudian hari. Lalu pasal 35 Allah menampakkan diri lagi kepada Yakub memberikan penegasan ulang ya tentang pergantian namanya sehingga nanti dia lebih dikenal dengan nama Israel. Nah, pergantian nama ini kan ya sebenarnya bukan berarti orangnya menjadi berubah ya. Jadi Yakub itu orang lain, Israel itu orang lain. Jadi sekarang ya nama Yakub yang lama Yakub, lalu namanya yang baru adalah Israel. Apa artinya? Artinya baik nama Yakub maupun Israel ya itu bisa dipertukar tempatkan ya gitu. Nah, misalnya ada orang dulu namanya Surya gitu ya kan. Nah, lalu melalui satu peristiwa ya diganti namanya Dharma gitu ya. Jadi sekarang untuk satu orang yang sama sudah ada dua nama, Surya, Dharma. Jadi orang bilang Surya ya orang yang sama, Dharma orang yang sama. Jadi karena tadi Yakub lalu diubah jadi Israel. Jadi kalaupun disebut Yakub atau Israel sebenarnya nama itu bisa dipertukar tempatkan ya untuk diri Yakub. Jadi ketika orang menyebut entah itu Yakub, entah itu Israel, sebenarnya toh itu menunjuk pada
orang yang sama. Nah, makanya di dalam Kejadian 46 ayat 2 tadi ya, Iya, benar, yang dikutip oleh Christopher ya, Kejadian 46 sebentar. Ayat 2 gitu ya. Di situ kan tadi dikatakan berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam, Yakub, Yakub gitu ya. Nah, tentu saja hal itu kan jadi lumrah karena Yakub, Israel itu toh pada akhirnya ya menunjuk pada orang yang sama. Memang nanti di kemudian hari seperti yang dinubuatkan atau diberitahukan Allah dari Kejadian 32:28, nama Israel menjadi lebih dikenal dibanding dari nama Yakub. Jadi saya melihat ini adalah dua skenario tentang perkembangan bagaimana perubahan nama Yakub itu akhirnya mengalami proses gitu ya, perubahan gitu. Nah, seperti itu. Ya. Wow. Ya, aku Lagi-lagi. jadi keinget ya Jo sama yang podcast kita beberapa waktu yang lalu, Iya. yang part kelima ya kalau nggak salah. Bapak Ferry ada sempat mention gitu bahwa pertama-tama kita nggak boleh kayak pasang paradigma dulu ya, persepsi tentang Alkitab tuh penuh kontradiksi dan lain sebagainya. Kayak bener ya, ternyata kan toh juga mau namanya Yakub mau namanya Israel satu juga orang-orangnya gitu. Iya, Tetap sama kan gitu ya. Sama kayak nama panggilanmu kan ada nama panggilan ya, tetap aja mau dipanggil Kristianto mau dipanggil Joseph sama kan ya. Gitu. Sebenarnya ini hal yang nggak perlu diperdebatkan ya. Tapi benar juga itu, tapi ternyata walaupun diperdebatkan sekalipun Alkitab bisa menjawab gitu ya, bisa dipertanggungjawabkan. Iya, balik lagi ya, tadi ada satu kata kunci yang kita temukan ya, yaitu kata akan. Lagi-lagi ini menekankan bahwa dalam membaca Alkitab kita harus lebih teliti ya, karena satu kata ini yang mungkin kita kalau baca kelewat gitu ya, tapi ternyata memiliki makna yang begitu penting gitu ya. Poin pertama yang Pak Ferry tadi sebutkan kan bahwa itu adalah nubuatan ya, Kejadian 32. Jadi belum terjadi pada waktu itu, tetapi baru digenapi di Kejadian 35 gitu ya. Digenapi dan ditegaskan kembali ya. Benar sekali. Jadi memang detail-detail kecil ini perlu banget kita perhatikan sih, supaya kita tidak jatuh dalam dosa menyalah-nyalahkan mungkin ya. Iya betul. Gitu. Oke, ini udah jelas banget kali ya. Iya benar. Itu yang kali ini juga udah jelas banget. Iya memang setiap episodenya kayaknya selalu jelas ya. Iya. Nggak pernah kayak digantungin gitu. Kayak kita digantungin sama siapa? Aduh, nggak boleh digantungin, nggak enak ya. Iya. Tapi ya kita bersyukur banget ya dengan kehadirannya Pak Ferry sebagai narasumber kita di tempat ini. Kita bersyukur kalau kita bisa benar-benar lebih ngerti lagi gitu ya. Iya. Gitu, setiap pertanyaan-pertanyaan, kebingungan-kebingungan kita juga bisa dijawab gitu. Balik lagi kayak tadi, kalau misalnya kita nggak teliti gitu, kita bisa aja jadi termakan gitu ya dengan omongan-omongan dari luar sana gitu yang mempertanyakan Alkitab, yang menuduh Alkitab bahwa Alkitab itu bukan firman Allah gitu. Tapi padahal ternyata tidak seperti itu ya kebenarannya. Gitu. Jadi sekali lagi kita berterima kasih banyak Pak kepada Bapak yang sudah selalu ya senantiasa siap sedia gitu ya. Waktu kita telepon minta waktunya untuk bahas topik yang ini gitu, langsung oke, siap deh gitu. Semangat ya, semangat banget. Luar dan biasa. antusiasnya tuh menular gitu ya. Jadi kan kita kayak excited gitu ya, mau cari tahu lagi apa aja sih nih tuduhan-tuduhan di luar sana yang kira-kira bisa kita bahas ya. Dan bisa kita jawab. Jadi terima kasih banyak Pak, sekali lagi Pak. Sama-sama Chris dan Joseph. Ya, kiranya podcast kalian bisa semakin berkembang, lebih banyak viewer, gitu ya. Bahkan orang mendukung dengan subscribe, ya, sehingga jadi berkat. Amin. Ya, kita percaya banget sih kalau misalnya teman-teman ikutin kita dari awal gitu ya, dari episode yang pertama sampai episode yang ke-6 ini, pasti sangat akan memberkati banget ya, gitu ya. Bakal memberkati banget, dan ya kita semakin cinta ya sama firman Tuhan karena kita menemukan gitu ternyata firman Tuhan tuh sehidup itu gitu. Dia relevan dalam segala zaman, bahkan itu tadi walaupun dipertanyakan sekalipun sama sekali nggak takut gitu ya. Karena Alkitab bisa menjawab dirinya sendiri gitu. Dan mungkin kita perlu ingat aja gitu ya, kunci dari Pak Ferry gitu ya, bahwa perhatikan setiap kata kunci yang ada di Alkitab itu ya. Baca dengan detail, baca dengan teliti supaya kita akhirnya bisa menemukan
gitu, kebenaran-kebenaran dalam Alkitab, dan itu sama sekali nggak bertentangan, nggak berkontradiksi gitu ya. Iya, benar banget. Oke, kalau gitu mungkin kita sampai sini dulu kali ya. Iya, Gitu. luar biasa. Nanti kita bakal coba Kembali lagi ya. cari-cari topik lagi ya. Iya, Karena kayaknya kita kayaknya yang perlu berusaha keras ya untuk mencari Iya. topik apa sih untuk kira-kira. mencari tuduhan-tuduhan di luar Iya. sana ya, yang perlu kita jawab. Makanya mungkin kalau teman-teman punya pertanyaan-pertanyaan seputar dengan kontradiksi Alkitab ini, teman-teman boleh tulis di kolom komentar YouTube Iya, kita ya, boleh banget. supaya membantu kita gitu ya untuk cari kira-kira apa lagi nih yang harus kita bahas gitu ya. Iya. Karena kan kita benar-benar harus lihat keluar banget nih, supaya kita bisa menemukan apa sih kira-kira ya tuduhan-tuduhan dari mereka-mereka yang mungkin sudah meninggalkan iman kekristenannya ya, Iya. hanya oleh karena ragu terhadap Alkitab. Oke, mungkin sampai situ aja. Kita pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati. Tuhan Yesus memberkati.